Segera teriakan naga resonansi terdengar dari tubuh Lang Hao Chen. Ditutupi cahaya emas yang kaya sebagai energi spiritual yang mengandung holi mengelilingi tubuhnya berubah menjadi fisik. Dengan kedua tangannya mengayunkan pedang. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialis Guardian Connect dan Retribution Connect. Dengan demikian, segera setelah ia menembus langkah kelima, Lang Hao Chen secara alami membuka kunci dari cincin warisan ayahnya. Tetapi pada saat dia menggunakannya, pedang suci di tangan kanannya belum selesai. Bom! Kedua belah pihak bertabrakan keras di udara. Tetapi dalam hitungan detik, siulat biru tersebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke 4 arah. Bom! Lang Hao Chen terus mendarat di lantai. Tubuhnya sedikit terpesona dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, ia menggunakan banyak teknik dalam waktu yang singkat. Bahkan, kapasitas mentalnya yang berbeda dari orang biasa tidak cukup untuk mendukungnya sepenuhnya. Kulitnya menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang di tangannya dari senjata spiritual juga tersebar. Dari awal sampai akhir, teknik pedang suci yang bahkan belum selesai. Namun dia menang. Dan menang atas gambaran biru. Lang Hao Chen menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya adalah karena menentukan secara akurat sifat dari citra biru yang terbuat dari cahaya. Gambar biru itu meniru keahliannya secara energi spiritualnya. Keterampilannya sama persis, tetapi jumlah energi spiritual didasarkan pada dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Lang Hao Chen terus bertahan, senjata citra biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Namun bagaimana jika dia tidak memiliki cahaya energi? Apa yang akan terjadi? Citra biru ini hanya mengandalkan untuk menyerang. Lang Hao Chen terus menggunakan banyak teknik. Bahkan karena dia ingin mencapai kemenangan, tapi dia ingin cepat-cepat menghabiskan semua energi spiritualitasnya. Di atas segalanya, sebelum akhirnya benar-benar menghabiskan semuanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritual, tidak dapat berdiri untuk Dragon Strike. Sebagai hasilnya, gambaran biru dikalahkan karena Ascending Dragon Strike. Semua ini tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, ini disebabkan oleh kombinasi pengetahuan dan kekuatannya. Jika bukan karena faktor Lang Hao Chen diblokir serangan tirani gambar biru sebelumnya, ia akan menderita luka. Sama jika ia bertindak sebelumnya membuat prediksi yang benar itu. Pertemuan ini sulit, tetapi dari kenyataan bahwa gambar biru itu memiliki niat membunuh yang nyata, Lang Hao Chen samar-samar merasakan jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna cahaya menghilang dalam keadaan gelap. Hanya ada suara Lang Hao Chen tererang-erang. Tiba-tiba, hanya di depan Lang Hao Chen, cahaya cemerlang berkedip-kedip. Di bawah penerangan cahaya cemerlang, segala sesuatu di sekelilingnya menjadi berbeda. Gua itu sebelumnya masih berupa gua, namun ini jauh lebih kecil daripada yang dilihat sebelumnya. Tepat sebelum mata Lang Hao Chen ada platform bulat. Pusat dari peron adalah tempat yang diterangi cahaya yang cemerlang. Ada pedang melayang di atas platform. Tepi di bagian bawah dan hulu atasnya. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, pedang ini sedikit lebih kecil. Pedang-pedang itu sepanjang 1,1 meter. Putingnya cukup panjang, dengan panjangnya 40 cm. Secara total pedang ini mencapai 1,6 meter. Sungguh pedang yang panjang. Ujung pedang ini berwarna emas. Tapi itu adalah warna emas yang rendah. Di belakang pedang ada banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola
kembang sepatu yang aneh. Warna pedang mewah memiliki pedang berubah bukan lagi emas, tetapi biru tua. Pedang melebar, ukurannya berubah menjadi bentuk kepala naga. Bawah ujung pedang berwarna emas, menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Pegangan pedang memanjang menyerupai tubuh naga, meskipun tubuh naga dan kepala agak tidak proporsional. Ada perasaan humanis antara yang aneh. Pada gagang pedang biru ada riakan lingkaran cahaya biru lembut. Di pegangan pedang ada mata. Mata naga itu berada. Kedua sisi tertanam dengan bola permata opal emas yang sedikit lebih besar dari koin dingin. Pegangan pedang membentuk ujung ekor naga, membentuk 3 strip yang panjang 1 inci, tampak sangat tajam. Di mana fork dimulai, kedua sisi tertanam dengan 2 permata biru. Setelah melihat pedang itu, mata Lang Hao Chen langsung diluruskan. Setelah menjadi ksatria, jumlah senjata yang dia lihat tidaklah sedikit. Secara khusus pedang yang berat adalah jenis senjata yang pernah dilihatnya dan paling sering digunakannya. Namun dia tak pernah melihat pedang secantik yang berdiri di depan matanya sekarang. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan pedang ini bernapas. Sepertinya pedang ini hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya biru dan emas ketika dia baru saja masuk ke tempat ini. Hanya saja, ini jauh lebih lembut daripada sebelumnya, terutama cincin berwarna emas beriak di ganggang pedang tersebut, yang menarik Lang Hao Chen ke arahnya, langkahnya demi langkah. Sungguh indah, ini benar-benar indah tanpa celah. Ketika Lang Hao Chen sedikit pulih, dia dengan terkejut menemukan bahwa dia sudah melangkah ke peron dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan yang luar biasa dia menelan lidah. Apakah ini hadiah yang diberikan padaku untuk menjadi prajurit ksatria? Hanya dengan melihatnya dia sudah bisa melihat nilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan-lahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika dia merasakan kekuatannya tarik luar biasa, menggenggam telapak tangan sendiri dengan kuat. Segera setelah itu rasa sakit yang sangat akut datang dari pusat telapak tangannya. Pikirannya terkejut. Lang Hao Chen tidak mencoba melepaskan telapak tangannya karena dia jelas merasakan bahwa aura dari pedang yang mengatakan bahwa ini tidak akan menyakitinya. Jatuhkan setetes darah menetes dari telapak tangan Lang Hao Chen. Dari pedang di gagangnya ada batu permata yang berwarna emas. Benang demi benang darah menyebar meredam tubuh naga sepanjang jalan sampai batu permata biru di ekor naga. Gemetar kekerasan terjadi dalam hitungan detik. Berikutnya pedang panjang di tangan mengeluarkan puluhan ribu sinar. Lang Hao Chen hampir tanpa sadar mengatakan pedang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengah cahaya biru melingkar di sekitarnya, membentuk pilar besar yang bergegas menuju langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan bergerak. Udara yang hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika rasa sakit di telapak tangan Lang Hao Chen menghilang. Dalam waktu yang berarti 5 kata satu demi satu muncul di pikirannya. Blue Rain, Hibiscus of Light. Ini namanya. Sementara itu di luar lembah Keling, sejak awal Yang Hao Han terus melihat ke arah lembah. Tapi sekarang ada orang lain di sampingnya. Itu adalah senior Sun Snake Temple, Han Xian. Hall Master, kamu pikir dia berhasil menundukkan pedang itu? Dalam beberapa tahun ini banyak yang mencoba, tapi semuanya gagal, bahkan ayahnya. Yang Hao Han tersenyum kecil lalu berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light diwariskan dari era kejayaannya. Awalnya 2 pedang yang dijiwai menjadi satu oleh pengrajin Divine yang maha kuasa.
Pedang ini sadar sendiri, dan terlebih lagi seorang raja peri kuno menyiapkan segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh segel ini untuk melakukan percobaan. Hanya satu yang bisa lulus ujian, yang akan memiliki kemungkinan untuk memperolehnya. Tidak ada yang tahu apakah tingkatan Blue Rain, His Books of Light, mampu menjangkaunya, tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Peri kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari ciptaannya, itu tidak pernah memiliki tuan tunggal. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu, karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini. Raja Peri yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat, menaruhnya di sini, menunggu orang yang ditakdirkan. Dikatakan bahwa sifat mistik yang paling ajaib dari pedang ini terdiri dari fakta bahwa selama seorang tuan memperoleh persetujuannya, dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya. Sama seperti peralatan keluarga, tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu akan memiliki kekuatan yang diselesaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan tumbuh dengan kekuatannya bersama dengan pemiliknya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Bukan hanya itu, tetapi menyelesaikan prestasi ini tanpa batu permata tambahan adalah prestasi. Bahkan tidak peduli seberapa aneh dan menakutkannya senjata lainnya, itu tidak bisa menyelesaikannya. Mata Hao Qian dipenuhi dengan keheranan. Benar-benar layak menjadi pedang ajaib. Lalu jika Hao Qian dapat memperoleh persetujuannya, tidakkah dia dapat terus menggunakan pedang ini selamanya? Yaholan tertawa. Jangan tanya saya, tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunanya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang ini? Han Xian tertawa. Temple Master, kamu bertaruh besar kali ini. Yang Hao Han tersenyum. Awalnya tidak ada orang yang ingin menggunakan pedang ini. Jika tidak apa-apa membiarkannya mencoba. Bocah tua itu memberi Blade of Samsara kepada sendiri mereka. Kami Knight Temple juga memiliki Qian of Light. Hanya Blue Rain, His Books of Light. Jangan bilang kau enggan mengeluarkannya. Kami tidak akan dikalahkan oleh semua orang. Sungguh tidak terduga. Xiang Yu benar-benar memiliki putra seperti itu. Hanya saja saya tidak dapat memikirkan ini. Dia seharusnya tahu bahwa anaknya memiliki tubuh Qian of Light. Mengapa dia tidak memberikan kuil itu? Berusaha semaksimal mungkin untuk memeliharanya. Han Xiao berkata, mungkin ini karena hati. Yan Hao sedikit terganggu, berbalik dan berkata kesadarannya. Anda mengatakan Xiang Yu ingin memberikan anak ini melewati kekerasan dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya. Dengan cara ini dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Xiao tersenyum dan mengangguk. Setidaknya pada saat ini, anak kecil di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usianya itu langka, bakat bawaannya yang hebat terus muncul di dalam orang yang cakap untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Qiling yang jauh ada cahaya terang merokat ke langit. Emas dengan biru, kedua warna dipaksakan. Emas di tengah, cahaya biru melingkar di sekitarnya. Dalam sekejap itu membuat langit di sekitarnya menjadi redup. Dia benar-benar berhasil. Mata Yan Hao Han menampilkan satu ons kejutan. Han Xian mulai menjawab. Mulutnya ternganga. Ini benar-benar terlalu cepat. Wow. Yang Hao Han tertawa. Saya sudah menduga ini akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Qian of Light. Meskipun Blue Rain, His Books of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu Qian of Light, akankah elemen ringnya menyerang? Jangan cemas, ayo tunggu. Dia perlu lebih banyak waktu untuk memadukannya.
Hansian menunjukkan wajah pahit saat dia berkata, sepertinya peralatan yang aku siapkan untuknya akan terlalu memalukan untuk dikeluarkan. Yang Ho Han memberinya pedang yang dalam dan berkata, penjelasan yang baru saja Anda berikan kepada saya. Bagaimana mungkin diri Anda sendiri tidak dapat mengingatnya? Kami tidak bisa terlalu memanjakan dia. Hanya dengan melangkah maju dengan langkahnya sendiri, akhirnya dia akan bisa melampaui eksistensi kita. Benar. Apakah Anda memiliki berita sisi Xiang Yu? Hansian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mas, tidak ada. Dalam perjuangannya melawan Anan, dia mungkin terluka, tetapi menghilang setelah itu. Ho Han mengangguk dan berkata, beritahu orang-orang terkait berita ini bahwa masalah ini harus diklarifikasi secara rahasia, sebagai rahasia di dalam kuil kita. Secara khusus, Anda tidak bisa membiarkan anak ini, Hao Chen, tahu tentang ini. Saya tidak ingin temperamennya terpengaruh oleh ini. Dalam surat Xingyu meninggalkan saya, dia mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki cara untuk kembali setelah pertempuran dengan Anan, sebelum Hao Chen mencapai langkah ketujuh, kita tidak harus memberitahunya. Hansian menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Hall Master Long bersikeras menentang Dewa Iblis ketujuh ini. Itu juga benar-benar bagi saya tidak menerima tentangan ini. Yang Hao menggelengkan kepalanya berkata, tidak, dia harus pergi. Ini adalah tugasnya. Jika suatu hari Anda mencapai langkah ke-9, Anda juga akan memahami tugas macam apa itu. Tolong beritahu orang-orang di bawah untuk terus menyelidiki situasi cedera berat Anam. Hansian mengangguk setuju. Yang Ho Han mengelengkan nafas pada dirinya sendiri. Xiang Yu, mengapa kau tidak memberitahu kami dalam surat kau tinggalkan pada kami bahwa Hao Chen kecil ini benar-benar memiliki fisik scan of light? Mungkin Anda ingin memberi kami kejutan yang menyenangkan? Merasa nyaman, tidak peduli apa keadaan Anda. Saya akan membantu Anda merawat putra Anda. Bantu dia untuk menjadi Anda berikutnya. Tidak, bahkan mungkin melampaui Anda. Dalam kapasitasnya sebagai Scion of Light, mungkin dia bahkan akan dapat duduk di tahta Defense pertama. Mandi dalam warna emas ini meresap dengan biru. Lang Hao Chen secara bertahap memasuki negara yang fantastis. Samar-samar bisa merasakan sesuatu menembus tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman yang dia miliki ketika berendam di air hangat ini. Setelah waktu yang lama, ia kehilangan jejak waktu, dan kemudian Lang Hao Chen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia menemukan keheranan bahwa dia berdiri di pintu masuk lembah Qingling. Tanpa jauh di depannya adalah kabut emas dia temui sebelumnya. Lang Hao Chen tanpa sadar menatap tangan kanannya. Tangan kanannya benar-benar kosong, tapi lengannya terisi mengangkat seolah memegang sesuatu yang tinggi. Dan pedangku, piring saya, Yesus of Light. Lang Hao Chen bertanya-tanya. Lang Hao Chen segera dan dengan gelisah melihat sekeliling. Dia tidak berhasil menemukan pedangnya, tapi dia menemukan seorang. Yang Ho Han tersenyum ketika melihatnya. Jangan repot-repot mencari. Itu ada dalam tubuh kamu. Di dalam tubuh saya. Lang Hao Chen kagum menatap kakek Yang Ho Han. Apa yang terjadi? Yang Ho Han berkata sambil tersenyum. Senjata ini adalah pedang yang ajaib. Melihat kinerja luar biasa Anda selama kualifikasi, kami, Connectable, memutuskan untuk membiarkan Anda mencoba tesnya. Anda sudah tahu hasilnya, Anda melewatinya. Oleh karena itu adalah milik Anda. Lang Hao Chen bertanya penuh keraguan. Lalu, apa fakta yang kamu sebutkan bahwa itu memasuki tubuh saya? Ini tentang apa? Yang Ho Han tersenyum sambil menjawab, jangan cemas, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu tentang Blue Rain.
Tentang kekuatan yang dapat diberikan pedang itu saya juga tidak tahu, karena mulai dari hari dibuatnya pedang itu tidak ada yang pernah menggunakannya. Namun menurut penelitian dari kuil kami, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu ada alat spiritual. Lahocan berbicara kembali tercengang. Alat spiritual? Apa itu alat spiritual? Yang Hauhan berkata, alat spiritual adalah senjata yang dapat berkomunikasi dengan roh. Saya percaya bahwa Anda telah lulus ujiannya. Itu benar. Orang yang menguji kami sebelumnya adalah roh senjata itu sendiri. Meskipun roh senjata tidak memiliki kecerdasan yang nyata, ia memiliki insting. Seseorang yang memiliki alat spiritual sebagai senjata akan memiliki kemampuan tanpa batas. Blue Rain Hibiscus of Light memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi seperti yang Anda ketahui, semakin kuat senjata, semakin kuat pemiliknya akan mencari. Namun pedang ini tidak membutuhkan itu, karena itu akan tumbuh bersama dengan Anda. Pada kondisi saat ini, itu harus direndam dalam tubuh Anda. Dengan demikian kemampuannya akan menyatu dalam tubuh Anda, dan energi spiritual Anda akan dibubuk olehnya tanpa henti. Cukup dikatakan ini adalah senjata yang bisa berevolusi. Anda dapat melihat ke dalam diri Anda sendiri dan fokus untuk menemukannya. Lang Hauchen buru-buru melihat ke dalam dirinya dengan fokus. Di sana semuanya tampak baik-baik saja, kecuali bahwa dia segera menemukan perubahan fantasi di dalam tubuhnya. Itu bukan apa-apa tentang revolusi di dalam kompor sains spiritualnya atau sifat-sifat energi spiritualnya yang mencair, tetapi tentang energi spiritualnya yang dulu hampir habis, ini sudah mulai pulih ke keadaan semula. Hal yang paling fantastis adalah bahwa di sains spiritual stove-nya melayang sebuah pedang mini. Tapi pada penampilannya, bukankah ini Blue Rain Hibiscus of Light? Dalam warna emas samar bergabung dengan biru, itu memancarkan kilauan biru keemasan. Pada saat itu, Lang Hauchen segera menemukan bahwa Blue Rain Hibiscus of Light dimandikan dengan energi spiritual cairannya sendiri. Tampaknya menyerap proporsi samar energi spiritualnya dan bergizi dalam jumlah yang sangat banyak dengan auranya. Dari energi spiritual yang didistribusikan di tubuhnya, sinar biru keemasan dengan lembut menyebar melalui setiap sudut tubuhnya, memprovokasi perasaan lembut dan hangat untuk menyebar tanpa henti di tubuhnya. Perasaan ini pingsan, dan jika bukan karena fakta bahwa dia dalam keadaan terfokus, dia tidak akan bisa merasakannya. Tetapi dalam keadaan ini dia bisa merasakan secara samar-samar cahaya itu sepertinya memiliki tujuan untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Untuk makhluk hidup, hal yang paling penting adalah cahaya dan air. Sayuran hanya membutuhkan cahaya dan air untuk dapat hidup, tetapi manusia membutuhkan lebih banyak. Namun dengan cara yang sama, cahaya dan air diperlukan untuk manusia. Dari penelitian hipotesis selama bertahun-tahun, itu akan membantu pengasahan energi spiritualitas eksternal. Tetapi ini akan menjadi pengaruh yang lemah dan rahasia. Anda tidak akan mendapatkan hasil dalam semalam. Suara Hauhan memasuki telinga Lang Hauchen, membangunkannya dari keadaan terfokuskan itu. Membuka kedua mata, Lang Hauchen perlahan mengangkat tangannya. Pikirannya terhubung dengan pedang mini di Sains Spirit Stove, dan dengan satu pikiran muncul cahaya ganggang pedang berbentuk naga muncul. Pedang emas ini tampak seperti mulut naga, membentuk dua pedang, satu di atas satu di bawah. Seperti pisau emasnya tampak meraung, memancarkan dalam posisi ini kilatan keemasan. Ketika Blue Rain Hibiscus of Light muncul, Lang Hauchen bisa merasakan untuk pertama kali hubungan dengannya itu. Perasaan ini benar-benar berbeda dari yang dimiliki ketika menggunakannya untuk pertama kalinya.
Pada saat ini dia merasakan bahwa pedang ini seperti bagian dari dirinya. Sensasinya luar biasa dan luar biasa muncul dalam kesadarannya. Seolah-olah pedang ini mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Yang Hao-Han samar-samar tersenyum dan berkata, "Kamu harus pulang sekarang. Perlahan-lahan membiasakan diri. Besok kompetisi top 16 akan dimulai dan orang tua ini menawarkan harapan terbaiknya terhadap Anda untuk mendapatkan hasil yang bagus." Lang Hao Chen terkejut. "Besok? Apakah tidak ada sisa 2 hari setelah kompetisi grup?" Yang Hao tersenyum kepadanya dan berkata, "Bocah, Anda sudah menghabiskan 3 hari di sini. Apakah Anda percaya bahwa menyatu dengan alat spiritual begitu mudah? Kenyataannya yang Anda ambil 3 hari ini merupakan prestasi. Ini sungguh mengherankan. Di sisi lain, guru Anda sudah memberitahu orang-orang dari kuil jika tidak perlu khawatir." Tanpa diduga, 3 hari sudah berlalu. Lang Hao Chen tercengang, mengucapkan salam perpisahan pada Yang Hao-Han, dan di bawah bimbingannya dia melangkah di gerbang cahaya lain. Suatu cahaya memancar ketika dia keluar dari dinding. Lang Hao Chen menyadari pada saat itu bahwa dia sekali lagi berada di aula kecil di dalam aliansi Treasure Vault. Lingkungannya benar-benar kosong, tanpa satu orang pun. Pada saat ini Lang Hao Chen mengerti bahwa tempat ini tidak benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, karena orang asing tidak memiliki cara untuk memasuki Treasure Pavilion. Sebagai soal tentu saja, untuk memenuhi syarat untuk memasuki Pavilion Harta datang dengan banyak tanggung jawab dalam hal kuil. Dan untuk masing-masing kuil, orang-orang yang memiliki kualifikasi ini sangat sedikit. Saat berjalan menuju Treasure Pavilion, dia bertemu seperti sebelumnya 2 penjaga di luar. Tapi ini bukan lemak dan tetua kurus, tapi 2 pria setengah bayang tampak tidak berbahaya. Mereka terlihat paling berusia 40 tahun dan tersenyum penuh niat baik kepada Lang Hao Chen. Apakah mereka benar-benar tidak berbahaya seperti yang dilihat? Lang Hao Chen hati-hati mengamati mereka, menemukan keheranan bahwa pria parubaya ini membuatnya merasa benar-benar tenang. Di satu sisi mereka tampak sangat tidak berbahaya, di sisi lain mereka sebagai lembah yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari markas besar aliansi, mereka memiliki begitu banyak orang kuat di kota suci. Lang Hao Chen buru-buru memberi hormat. Kepada 2 pria parubaya ini sebelum segera pergi. "Master," suara Handi terdengar menyambutnya dari samping. "Anda telah menungguku selama ini?" Lang Hao Chen heran bertanya kepadanya. Han Yu mengangguk dan berkata, "Aku adalah kesatria punggawamu, jadi wajar bagiku untuk selalu menemanimu." Jelas ia telah berdiri di tempat ini selama ini. Lang Hao Chen tertawa sedikit dan tanpa mengatakan lebih banyak membawa Han Yu bersamanya untuk kembali ke hotelnya. Apa yang membuat Yang Hao Chen sedikit suram adalah bahwa terlepas apakah itu gurunya atau kakaknya, keduanya berkultivasi di kamar mereka. Sebenarnya apa yang paling ingin dilakukan adalah bertanya kepada Ling Xin tentang bagaimana Cai telah berlangsung beberapa hari ini, namun tidak baik untuk mengganggunya selama kultivasi. Dibiarkan tetap pilihannya. Dia kembali ke kamarnya sendiri dan pergi ke kultivasinya juga. Berkaitan dengan Hibiscus of Light, masih ada banyak lagi yang belum dia dipahami, sehingga menampilkan kekuatan yang tangguh. Pagi yang cerah. Yang Hua mengutuk pintu Lang Hao Chen. Melihat gurunya sekali lagi, Lang Hao Chen cukup terkejut. Itu karena dia menemukan keheranan bahwa tidak ada yang tersisa dari kulit suramnya yang sebelumnya. Dan sebagai gantinya dia tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia menjadi 10 tahun lebih muda dalam rentang waktu yang
sangat singkat ini. Guru, Anda? Yehua tertawa karena garis-garis wajahnya tampak jauh dari keadaan awalnya yang kaku. Aku menerobos. Saya akhirnya berhasil menembus level energi spiritual 3000 tahun. Di masa lalu, seolah-olah aku menggunakan hipnotis pada diriku sendiri untuk diyakinkan bahwa bakat bawaan tidak begitulah penting. Tetapi pada beberapa hari ini saya menyadari untuk pertama kalinya betapa pentingnya bakat bawaan. Berkaitan dengan kultivasi, setelah bertahun-tahun berusaha, saya akhirnya merasakan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang telah saya kumpulkan begitu lama. Hao Chen, terima kasih. Tidak. Lang Hao Chen langsung merasa malu. Guru, saya seharusnya mengatakan ini selama saya tidak membantu Anda. Saya senang. Yehua tersenyum berkata, oke, tidak menguasai. Dan murid tidak perlu lagi terlalu sopan satu sama lain. Ini adalah hadiah dari guru agung. Ketika kompetisi selesai, guru akan tetap berada di kota suci untuk menemani Grandmaster Anda saat pelatihan. Pada saat ini Anda akan bergabung dengan siluman Hound Squad untuk mendapatkan pengalaman baru. Peralatan ini akan berguna untuk Anda.